Halo dan selamat datang. Pernah nggak sih Anda ngerasa uang hasil kerja keras Anda itu kok kayaknya nilainya makin lama makin kurang ya? Anda kerja lebih giat, mungkin gajinya naik, tapi anehnya di akhir bulan dompet rasanya tetap aja tipis. Nah, hari ini kita bakal coba bedah sebuah hukum ekonomi kuno yang mungkin bisa jadi jawaban atas keresahan kita semua. Yuk, kita mulai. Ini tuh perasaan yang kayaknya, wah banyak banget deh dari kita yang ngalamin. Anda lihat slip gaji, angkanya sama persis kayak bulan lalu. Atau bahkan mungkin lebih tinggi sedikit. Tapi pas Anda belanja ke supermarket, ke pasar, atau sekedar beli kopi, ada perasaan aneh. Rasanya uang yang Anda pegang itu kok nggak sekuat dulu ya. Tenang, Anda nggak sendirian. Dan ini bukan cuma perasaan Anda aja. Oke, biar gampang, kita pakai angka konkret aja ya sebagai contoh. Bayangin deh, gaji bulanan Anda itu 7 juta rupiah. Angka ini kita jadiin patokan. Tiap bulan, angka inilah yang masuk ke rekening Anda. Hasil dari waktu, tenaga, dan pikiran yang Anda kasih buat pekerjaan Anda. Sebuah angka yang seharusnya jadi simbol dari nilai kerja keras kita kan? Nah, ini dia misteri utamanya. Kalau nominalnya tetap 7 juta rupiah, kenapa rasanya kemampuan angka itu buat ditukar sama barang dan jasa kok terus-terusan turun? Kemana sih perginya daya beli itu? Ini bukan sulap loh, dan bukan juga karena penjual tiba-tiba jadi serakah. Di baliknya ada sebuah prinsip ekonomi yang udah bekerja selama ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun. Ini dia peta perjalanan kita buat mengungkap misteri ini. Kita bakal mulai dari masalah yang kita rasain sehari-hari, terus kita menyelam ke sebuah cerita sederhana tentang dua koin, biar gampang pahamnya. Dari situ, kita akan bongkar hukum ekonomi penting di baliknya, dan akhirnya kita bakal lihat gimana semua ini bisa mengubah cara kita memandang uang dan kekayaan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita fokus ke gejala yang kita semua rasakan. Angka di rekening bank kita sih stabil, tapi nilai realnya kok kayaknya terus kegerus sama waktu. Ini nih titik awal dari semua kebingungan kita. Sebenarnya fenomena ini ada namanya inflasi. Tapi kita lupain dulu istilah teknisnya. Coba bayangin aja harga semangkuk bakso langganan Anda. Tahun lalu mungkin harganya 15.000. Hari ini porsinya sama, rasanya sama, harganya jadi 18.000. Atau ongkos bensin buat perjalanan yang sama, biaya transportasi umum, bahkan harga secangkir kopi. Semuanya pelan-pelan tapi pasti naik. Jadi gaji 7 juta rupiah Anda hari ini secara efektif bisa beli mangkuk bakso lebih sedikit dan liter bensin lebih sedikit dibanding tahun lalu. Inilah yang kita sebut penurunan daya beli. Sekarang, biar kita ngerti akar masalahnya, kita mundur sedikit dari dunia modern. Kita akan pakai sebuah cerita, sebuah analogi gampang tentang dua jenis koin rupiah yang beda banget, meskipun nilai yang tertulis di permukaannya sama persis. Coba bayangin, Anda punya dua koin 1.000 rupiah di tangan. Dua-duanya sah buat jadi alat tukar ya. Tapi ada satu perbedaan yang besar banget. Koin pertama itu koin kuno, bahannya dari perak murni. Kalau koin ini dilebur, nilai logam peraknya aja bisa jadi 50.000 rupiah. Nah, koin kedua itu koin yang kita kenal sekarang. Bahannya dari campuran logam biasa yang nilainya mungkin cuma beberapa ratus rupiah. Jadi yang satu nilainya ada di bahannya sendiri, yang satu lagi nilainya cuma karena pemerintah bilang begitu. Sekarang, coba jujur sama diri sendiri. Anda mau beli minum seharga 1.000 rupiah di warung. Di dompet Anda ada dua koin tadi. Koin yang mana yang bakal Anda kasih ke penjualnya? Dan koin yang mana yang secara naluriah bakal Anda simpan baik-baik, bahkan mungkin Anda masukin ke laci paling aman di rumah? Jawaban Anda buat pertanyaan simpel ini adalah inti dari sebuah hukum ekonomi yang sangat kuat. Nah, pilihan intuitif yang barusan Anda buat di kepala Anda, buat belanjain koin biasa dan nyimpen koin perak, itu bukan kebetulan loh. Perilaku ini dijelaskan oleh sebuah prinsip yang dinamai sesuai penemunya, Sir Thomas Gresham. Yuk kita lihat lebih dekat apa sih sebenarnya hukum ini. Uang buruk mengusir uang baik. Kedengarannya aneh ya? Oke, kita pecah kalimat ini. Uang buruk dalam contoh kita tadi adalah koin aluminium biasa. Disebut buruk bukan karena palsu atau jelek, tapi karena nilai intrinsiknya, nilai bahannya, itu jauh lebih rendah dari nilai yang tertulis di koinnya. Sedangkan uang baik, ya koin perak kita, yang nilai bahannya sendiri udah sangat berharga. Hukum ini bilang, secara naluriah, kita manusia bakal cepat-cepat ngebelanjain uang buruk dan megang erat-erat uang baik. Kutipan ini menjelaskan cara kerjanya. Dalam kasus kita, pemerintah secara resmi menyamakan nilai koin perak dan koin biasa sama-sama 1.000 rupiah. Padahal kita tahu nilai asli koin perak jauh lebih tinggi. Artinya, pemerintah menilai terlalu rendah koin perak itu. Akibatnya apa?
Orang-orang yang sadar akan hal ini, mereka bakal narik koin perak dari peredaran. Mereka simpan, mereka lebur buat dijual logamnya, atau mereka jadiin koleksi. Ujung-ujungnya, koin berharga itu lenyap dari transaksi sehari-hari. Jadi, prosesnya tuh logis banget. Langkah 1, ada 2 jenis uang yang sah di pasar. Langkah 2, orang-orang sadar, tunggu dulu, yang ini lebih berharga. Langkah 3, yang berharga langsung deh disimpan, di laci, di berangkas, di bawah kasur. Langkah 4, yang kurang berharga, nah itu yang dipakai buat jajan, bayar tagihan, dan transaksi lainnya. Dan akhirnya, langkah kelima, uang yang berharga itu hilang total dari peredaran. Seolah-olah diusir sama uang yang kurang berharga. Oke, tadi kan cerita soal koin zaman dulu. Sekarang pertanyaan besarnya, terus hubungannya hukum kuno ini sama uang kertas dan uang digital yang kita pakai hari ini apa dong? Yuk kita coba pakai kacamata hukum Gresham buat melihat rupiah yang ada di dompet dan rekening kita. Coba lihat ilustrasi ini. Gaji 7 juta rupiah Anda tahun lalu mungkin bisa bikin 1 troli belanjaan bulanan penuh. Tahun ini, dengan jumlah uang yang sama persis, troli itu nggak lagi penuh. Mungkin cuma keisi 3/4-nya. Nilainya terus kegerus. Nah, fenomena inilah inflasi yang membuat mata uang kita, kalau dilihat dari kacamata hukum Gresham, masuk ke dalam kategori uang buruk. Penting banget nih buat dicatat, buruk di sini bukan berarti jelek atau palsu. Uang kita sah, diakui, dan berfungsi dengan baik sebagai alat tukar. Tapi dia punya satu karakteristik kunci, suplainya nggak terbatas. Bank sentral bisa dan memang menciptakan lebih banyak uang dari waktu ke waktu. Setiap kali lebih banyak rupiah diciptakan, nilai setiap lembar rupiah yang udah ada di tangan kita jadi sedikit berkurang. Inilah sebabnya ia cenderung kehilangan daya beli seiring waktu, menjadikannya uang yang lebih baik untuk dibelanjakan daripada untuk disimpan dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama. Kalau mata uang yang kita pakai sehari-hari adalah uang buruk yang nilainya cenderung turun, terus di mana dong kita bisa nemuin uang baik di zaman modern ini? Apa bentuk aset yang bisa berfungsi seperti koin perak di cerita kita tadi, sesuatu yang bisa menyimpan nilai dari kerja keras kita? Nah, ini dia beberapa kandidat utamanya. Aset-aset seperti logam mulia, emas, dan perak, atau aset real seperti properti, sering dianggap sebagai uang baik di zaman sekarang. Mereka itu benda fisik, nyata. Dan yang paling penting, jumlahnya di planet ini terbatas. Nggak ada yang bisa mencetak lebih banyak tanah di pusat kota, kan? Nah, disinilah letak kekuatannya. Karena jumlahnya terbatas, nilai aset-aset ini nggak bisa diturunkan dengan gampang. Sebaliknya, saat nilai uang buruk atau rupiah terus menurun karena lebih banyak uang yang beredar, harga aset-aset yang langka ini dalam rupiah justru cenderung naik. Mereka berfungsi seperti benteng pertahanan, sebuah penyimpan nilai yang melindungi kekayaan kita dari gerusan inflasi. Setelah kita paham konsep uang baik dan uang buruk, kita sampai di bagian yang paling personal dan paling penting. Gimana kita bisa pakai pengetahuan ini buat mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan finansial kita sehari-hari. Kita balik lagi ke angka awal kita, gaji 7 juta rupiah per bulan. Setelah semua pembahasan tadi, semoga cara kita lihat angka ini sedikit berubah ya. Ini bukan lagi cuma sekedar angka buat bayar tagihan dan beli kebutuhan. Ini adalah energi. Energi dari 30 hari kerja keras Anda yang diwujudkan dalam bentuk uang. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan mendasar. Apakah tujuan kita kerja keras itu cuma buat dapat uang buruk yang kita tahu nilainya bakal terus turun, yang harus cepat-cepat kita habiskan? Atau apakah kita melihat pekerjaan kita sebagai cara untuk menukar energi dan waktu kita dengan sebuah alat, yaitu uang, yang kemudian bisa kita ubah secepatnya menjadi uang baik berupa aset-aset yang nilainya lebih awet dan bertahan? Inilah inti dari semuanya. Peningkatan kesejahteraan yang sejati mungkin bukan cuma soal ngejar gaji yang lebih besar, tapi tentang jadi lebih cerdas dalam mengelola apa yang udah kita punya. Ini soal mengubah pola pikir, dari sekedar menghasilkan dan menghabiskan, menjadi menghasilkan, mengkonversi, dan menyimpan nilai. Memahami bedanya antara uang yang nilainya bocor seiring waktu dan aset yang nilainya bertahan. Pilihannya ada di tangan Anda.